rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Sudah masuk di kaidah yang ke-19. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ke-20 afan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qa'idatul al-'ashrun. Al-Qur'anu kulluhu muhkamun bi'tibarin wa kulluhu mutashabihun bi'tibarin wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutashabihun bi'tibarin salis. Masyaallah. Ini sudah pernah kita lewati di kitab Usul fi Tafsir. Berarti ini kaidah ya, ini memang kaidah. Kaidah yang ke-20 kata Syekh Al-Qa'idatul Ashrun. Al-Qur'anu kulluhu muhkamun bi'tibarin wa kulluhu mutashabihun bi'tibarin wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutashabihun bi'tibarin salisin. Jadi Al-Qur'an seluruhnya muhkam dari satu tinjauan. Ya, satu sudut pandang. Ini Al-Qur'an seluruhnya muhkam. Ya, sempurna. Ya, paham ini? Itqan. Kemudian yang kedua, wa kulluhu mutasyabihun bi'tibarin, dan Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih dari satu tinjauan. Dan nanti dijelaskan maknanya itu mutasyabih, artinya mirip. Ya, ini dari makna sudah kan nampak ya, bahwasanya tinjauannya lain ya. Karena mutasyabih yang ketiga nanti itu lain lagi. Ya, maknanya. Jadi mutasyabih artinya serupa, mirip. Ya, dari sisi keindahan, ya, kedalaman makna, kehebatan makna dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabihun bi'tibarin salisin. Sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih dari tinjauan yang ketiga. Akhirnya mutasyabih yang ma'ruf, yang sering kita pahami. Mutasyabih artinya samar, ya, belum jelas, ya. Itu pun bagi sebagian orang saja, ya, sebagian manusia. Adapun bagi ahlul ilmi semuanya muhkam, ya, tidak ada yang samar. Karena kaidahnya juga nanti akan disebutkan, kalau ada yang mutasyabih yang kurang kita pahami, belum jelas, kita kembalikan ke yang muhkam. Ya, itu kan begitu saja. Ada yang mutasyabih, kembalikan yang muhkam, aman, selesai urusan. Baik. Terus baca. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. Baik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyifati Al-Qur'an dengan satu dari tiga sifat ini. Jadi ini semua dalilnya Al-Qur'an semua ya. Jadi jangan kira ini pentingnya kita membedakan masalah satu masalah dengan masalah yang lainnya. Namanya babul furuq, membedakan. Paham ini? Kita bisa juga masuk dalam taqasim. Ya, maksudnya Al-Qur'an seperti ini ya, untuk yang jenis yang ketiga. Paham ini? Untuk jenis yang ketiga Al-Qur'an terbagi dua, sebagian yang muhkam, sebagian mutasyabih. Tapi dari sisi yang lainnya ini min babil furuq. Kita bedakan apa makna muhkam ya, di pembahasan muhkam semuanya, dan muhkam pada muhkam sebagai ya, mutasyabih pada mutasyabih semuanya, dan mutasyabih pada mutasyabih sebagai. Ini dua sekaligus masuk taqasim dan al-furuq. Terus فوصفه بأنه محكم في عدة آيات وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كله خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. Ini yang pertama dulu. Al-Quran kulluhu muhkamun bi'tibarin. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan, fawasafahu, ini yang pertama bisa tandai, fawasafahu bi annahu muhkamun fi iddati ayatin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu muhkam. Ya, pada beberapa ayat. Wa annahu uhkimat ayatuhu, bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayatnya telah diihkam,
thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian dirinci, ditafsil dari sisi Allah Al-Hakim lagi Maha Khabir. Wa ma'na dzalika, apa maknanya? Annahu fi ghayatil ihkam. Al-Quran itu sampai pada puncak ihkam, kesempurnaan, wa nihayatil intizam, sampai pada ujung puncak keteraturan, intizam, rapi. Paham ini? Apalagi makna muhkam? Wa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Khabar-khabarnya, berita-beritanya seluruhnya ini adalah haqqun wa sidqun, adalah kebenaran dan kejujuran. Ya, benar. Wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditsan. Bisa paham ini? Ini khabar-khabar, berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Kebanyakan berita, cerita. Terus ini dari sisi berita. Sekarang perintah dan larangannya atau sebelumnya. Ini khabar ini saking hebatnya, inilah tanaqudha fiha wala ikhtilafa. Tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi. Ya, bertentangan satu sama lain padanya. Ya, bahkan saling menguatkan yang ada. Wala ikhtilafa, begitu pula tidak ada perselisihan. Ya, tidak ada perselisihan. Disinilah kita pernah lewat di usul fiqh tafsir. Kapan kita kira ada perselisihan, ada apa kontradiksi, maka apa yang kita lakukan? Kita harus kembali kepada para ulama, ya kan? Bagaimana mereka menjamak? Karena pasti tidak ada. Kenapa sumbernya satu? Kapan di kepala kita ada serasa kayaknya bertentangan ayat ini dengan ayat yang lainnya, atau ayat ini dengan hadis ini dengan ayat, paham ini? Maka pasti ada jawabannya. Paham maksudnya ini? Saya bilang tidak ada tanakud, tidak ada ikhtilaf. Sedangkan nanti antum belajar atau baca Al-Quran, kok di satu sini Allah menetapkan hidayah, ya, untuk Nabi, ya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Jalannya ditiadakan, dinafikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini kan kelihatannya, ya dah. Ternyata ya, ini sudah lewat kan di kaidah ini kan sebelumnya. Ternyata ini hidayah irsyad wal bayan. Ini yang ditetapkan untuk Nabi. Ini satu hidayah taufik wal ilham. Ini tidak boleh. Tidak ada untuk Nabi ini hanya untuk Allah. Berarti kembali ke sini tak? Tidak tanaqud, tidak ada ikhtilaf. Ya, jadi jangan sampai orang-orang zindik ya masuk ke sini, ya, dia bikin rancu, bikin kita ragu. Dan itu kerjanya mereka. Selalu kerjanya mereka seperti itu. Paham ini? Ya, kenapa wajah rabbuka wal malaku saffan saffa? Kenapa di Al-Quran katanya Rabbmu datang dan malaikat? Ya, mereka belajar bahasa Arabnya jahil, maksudnya ya anunya saja, luarnya saja. Al-malak katanya mufrad. Ya, kenapa bisa bersaf-saf? Ya, itu belajar dulu. Ya, belajar dulu di RBA ya. Belajar dulu. Ya, pada para ulama, ya, pada orang-orang ya yang ngerti. Ini alif lam istiqraqiyah. Dengannya malaikat, semua malaikat yang datang itu akan bersaf-saf. Ya. Nah, itu kerjanya dibikin ragu orang dan seterusnya. Ya, macam-macam. Naudzubillah. Nah, ini makna khabarnya, ya. Khabarnya muhkam dari sisi ini. Kemudian perintah dan larangannya wa awamiruhu kulluha khairun wa barakatun wa salahun. Perintah-perintah Al-Quran itu seluruhnya adalah kebaikan, satu. Yang kedua adalah berkah, ya. Yang ketiga adalah salah, adalah kebaikan, ya. Paham ini? Jangan heran ya, tentunya Al-Quran adalah kitab yang mubarak, yang penuh berkah. Mau berberkah, ya, baca Al-Quran, ya, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, pasti berkah. Ya, apalagi dalam Al-Quran Allah sebutkan ucapan Nabi Isa, ya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah jadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana penjelasan berberkah. Itu orang berberkah itu dia bermanfaat dimanapun dia berada. Dari sisi mana? Dia mengajarkan ilmu, ya, memberi faedah dimanapun dia berada. Dia di RBA dia bisa ngajar, pulang kampung juga ya dia bisa ngajar,
ya kasih faedah, walaupun belum bisa duduk di kursi, belum bisa berdiri di mimbar, tapi terus kasih nasihati orang, kasih pelajaran, ya beri pendidikan tauhid dan seterusnya. Nah, itu berberkah dia dimanapun dia berada, di pondok, di luar pondok, di masjid, luar masjid, di kampung, di kota, aman ya. Ini berkah. Kalau mau berkah kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, wa nawahihi, dan larangan-larangannya muta'alliqatun bisyurur wal adrar wal akhlaqir radhilah wal a'malis sayyi'ah. Dan larangan-larangannya itu pasti berkaitan dengan kejelekan, ya, perkara-perkara yang membahayakan, ya, akhlak-akhlak yang rendah, amalan-amalan yang jelek. Ya, dan ini sudah kita lewati di mana? Di Al-Qaidul Al-Usul, Al-Qaidul Usul Jami'ah. Kaidah yang pertama, ya, syariat ini tidaklah melarang dari sesuatu yang madaratnya, mafsadatnya rajihah atau khalisah atau rajihah. Itu pasti. Bisa paham ini? Ada pun baiknya, ada manfaatnya, pasti dominan, ya, jeleknya pasti itu. Ya, pasti. Bisa paham ini? Kalau kapan dominan baiknya malah, ya, pada satu kondisi dibolehkan, ya. Ini asalnya haram, tapi bisa mati, ya, dominan, paham ini? Tadi bolehkan. Terus ini ihkamnya, ya, ini makna ihkam Al-Quran. Al-Quran seluruhnya muhkam dari makna ini, ya. Sebutkan saja 4 makna ini, ya, dari sisi keindahannya, susunannya, kesempurnaannya, kemudian dari sisi khabarnya, dari sisi perintah dan larangannya. Terus ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. Perhatikan, nah ini tinjauan yang kedua, wa kulluhu mutasyabihun bi'tibarin, di kaidah di atas, wa kulluhu mutasyabihun bi'tibar. Apa penjelasannya? Wa wasafahu bi annahu mutasyabihun, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati juga Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih. Fi qawlihi, dalam firman-Nya Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan, kitaban mutasyabihan. Ya, sungguh Allah telah menurunkan sebaik-baik al-hadis, pembicaraan, sebuah kitab yang mutasyabihan. Nah, ini apa arti mutasyabih ini? Ai mutasyabihan fil husni, yaitu sebagiannya mirip, serupa dengan yang lainnya. Ini arti mutasyabih dulu dipahami, ya. Jadi mutasyabih artinya apa? Ayat-ayatnya mirip, sebagiannya dengan sebagian yang lainnya sama, ya, tasyabuh, ya, fil husn, dari sisi keindahan. Maksudnya apa? Tidak sebagian ayat saja indah, semuanya indah, seluruhnya mirip. Ini indah, ini indah, ini seterusnya. Paham ini? Paham ini? Wasidq, semuanya sidq, apa? Kejujuran, tidak ada dusta, ya, semuanya kejujuran, dusta. Tidak ada, semua dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir. Kemudian wal haq, seluruhnya mirip, sebagiannya dengan sebagian lainnya dari sisi semuanya adalah al-haq, kebenaran, bukan kebatilan. Bisa paham ini? Ya, tidak usah pilih-pilih, ini ada anunya, tidak ada, semuanya sempurna. Dari makna yang pertama toh, ya, ini juga kita bisa katakan mutasyabih dari makna ihkam tadi, ya, serupa dari sisi apa? Semuanya sempurna, semuanya indah, ya, semuanya kejujuran, semuanya kebenaran, tidak ada kebatilan, tidak ada dusta, tidak ada yang jelek. Nah, itu juga bisa diarahkan ke situ. Ini makna mutasyabih. Kemudian wurudihi bil ma'ani nafi'ah, dan juga sebagiannya mutasyabih, mirip dengan sebagian lainnya, semuanya maksudnya dari sisi dia datang dengan membawa makna-makna yang bermanfaat. Semua ayat Al-Quran sifatnya seperti itu. Bagaimana makna bermanfaat itu? Al-muzakkiyati lil uqul, yang bisa membersihkan akal, ya. Kami ini dia bersihkan akal dari akal-akal
yang tidak sehat. Ya, paham ini? Akal-akal rusak, akal-akalnya orang-orang filsafat dan yang sejenisnya. Ya, yang dia ukur agama dengan akal dan dia berani menolak syariat dengan akalnya. Amin. Kalau kapan dia belajar Al-Quran pasti hilang itu semua. Nah bersihkannya, ya, nah bersihkan. Al-mutahhirati lil qulub, yang menyucikan hati. Makna-makna semuanya Al-Quran itu menyucikan hati. Al-muslihati lil ahwal, yang memperbaiki kondisi dan keadaan hamba. Ya, yang sebelumnya terpuruk, sebelumnya galau, sebelumnya rusak, ya, dia bisa perbaiki. Ini semuanya, semua ayat Al-Quran begini sifat. Itu artinya mutasyabih, ya, mirip satu dengan yang lainnya. Ya, sebagiannya mirip dengan yang lainnya. Maksudnya semuanya sama. Ya, mutasyabih, ya. Paham ini? Fa alfadhuhu ahsanul alfadh. Maka lafaz-lafaznya itu seindah-indah lafaz dan maknanya adalah ahsanul ma'ani. Maknanya adalah seindah-indah makna. Ini semua seperti disifati dengan sifat yang sama karena dia mutasyabih. Bagus. Terakhir yang ketiga. Ini yang paling panjang penjelasannya karena ada perbedaan makna, ya. Jadi di tinjauan yang ketiga ini sebelum kita mulai, muhkam dan mutasyabihnya beda dengan yang pertama tadi supaya ente tidak pusing, ya. Jadi dari awal ingatkan memang muhkam dan mutasyabih pada tinjauan yang ketiga ini itu berbeda dengan makna yang pertama. Ayo baca. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. Ini beliau tidak jelaskan, ya, apa itu muhkam, apa itu mutasyabih di sini, tapi beliau langsung sebutkan bagaimana sikap kita menyikapi muhkam dan mutasyabih. Jadi secara singkat itu muhkam, ya, maknanya jelas, orang awam pun paham langsung. Ya, sekali lagi kalau antum mau rujuk bisa kembali ke usul fit tafsir, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi muhkam itu seperti wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu boleh contohkan kan situ. Itu orang langsung paham mau beribadah kepada Allah semata. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kalian melakukan syirik. Satu kali baca langsung paham orang. Ya, tidak ada isyibah, tidak ada tasyabuh, tidak ada yang samar, jelas sekali. Ya, ya, wala taqrabu zina, wala ta'kulu, wala taqtulu nafsas sulh. Jelas sekali, terang sekali. Tidak ada lagi apa mau dibahas, apa lagi mau bisa paham ini? Adapun mutasyabih, ya, itu yang samar. Mungkin ini sebagian manusia saja, sebagian orang saja. Ya, adapun para ulama yang lainnya itu paham ini, mereka paham dan mengerti maknanya. Paling minimal tadi yang mutasyabih dikembalikan ke yang muhkam sebagaimana yang disebutkan. Baik. Wa wasafahu bi anna minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan Allah menyifati Al-Quran bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, ayat-ayat muhkam hunna ummul kitab. Ini satu bagian. Wa ukharu, dan yang lainnya mutasyabihat. Paham ini? Fahuna wasafahu bi anna ba'dahu hakadha wa ba'dahu hakadha. Di sini di ayat ini Allah menyifati Al-Quran bahwasanya sebagian Al-Quran seperti ini, sebagiannya lagi seperti ini. Maksudnya apa? Sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Terus Allah menjelaskan wa anna ahlal ilmi bil kitabi yarudduna al mutasyabiha minhu ila al muhkam. Dan bahwasanya ahli ilmu, orang-orang berilmu terhadap Alkitab itu akan mengembalikan al mutasyabih yang samar, yang mungkin belum jelas maknanya, kepada yang muhkam, muhkam. Bisa paham ini? Sehingga fayasiru kulluhu muhkaman, sehingga seluruh Al-Quran jadi muhkam. Muhkam dalam arti apa? Akan jelas seluruh maknanya. Bisa paham ini?
fala tanaquba fihi, sehingga tidak ada pertentangan, ya kontradiksi padanya. Terus bagaimana caranya kalau ada yang seperti ini? Famasyabaha minhu fi mawdhi'in fassarahu al-mawdhi'ul akharul muhkamu. Maka apapun yang isytabaha minhu, yang samar, ya belum jelas maknanya dari Al-Quran pada satu tempat, fi mawdhi'in, ya itu tadi ya, itu kita baca, ada apa maknanya ini ternyata kata Syekh, maka dia akan fassarahu al-mawdhi'ul akharul muhkam, akan ditafsirkan oleh tempat yang lainnya yang muhkam. Itu sudah kaidah, rumus. Nanti mungkin ada yang belum mengerti, belum paham, samar, itu akan dijelaskan oleh ayat yang lainnya yang muhkam, sehingga fahasalal ilmu, terwujudlah ilmu, ya, wazalal iskalu, dan hilanglah permasalahan iskal. Ya, kita dapat faedah. Ya itu, nya panjang. Kenapa? Asalnya pusing dia. Apa artinya? Pasti kasih tahu ini, baca ini ayat ya. Begitu dia. Ya, itu sudah berarti sudah dapat ilmu, hilang masalahnya, hilang iskalnya. Terus contohnya. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذه الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Ini contohnya, ya. Ini contohnya. Minha diantaranya. Sebelumnya walihada an-naw'i amsalatun. Jadi contoh ini, itu jenis yang ketiga ini, sebagiannya mahkam, sebagian mutasyabih. Ini ada contoh-contohnya. Minha di antara contoh tersebut, ma taqaddama minal ikhbari bi annahu ala kulli syai'in qadirun. Ya, itu pengkhabaran, ya apa yang telah berlalu dari pengkhabaran maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu atas segala sesuatu. Annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, mustahil. Kemudian begitu pula pengkhabaran bahwasanya wa annahu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Sekarang apa yang samar? Ya, apa yang samar? Perhatikan, fa idza ishtabahat ala man dhanna bihi khilaf al-hikmah. Paham ini? Jika ternyata ayat-ayat ini, ya, pengkhabaran di banyak ayat ini isyabahat, jadi samar, rancu bagi orang yang menyangka bihi khilaf al-hikmah, menyangka bahwa terhadap Allah ini yang Allah takdirkan ini khilaf al-hikmah, ya, tidak sesuai dengan hikmah, khilaf, ya, lawan dari hikmah, maksudnya tidak hikmah. Wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu jazafan li ghairi sabab. Dia juga menyangka, ini dhanna ya, menyangka bahwasanya hidayah Allah dan idlalahu, Allah menyesatkan hamba ini hamba itu, ini katanya jazafan, ini katanya acak saja, ya, random, tak random, acak, tidak beraturan, tanpa ada sebab, ya, maksudnya mau-maunya Allah. Ini kan bisa jadi muncul, syaitan bisa masuk. Syaitan itu dua, syaitan jin, syaitan manusia. Kalau syaitan jin ya sudah langsung aja masuk ke pikiran, terpikir, paham ini? Ya, dan kompor-kompori, ya. Yang parah ini syaitan manusia. Memang kepalanya penuh syubhat, ya sudah. Ya tahu begini, ayat begini, gini, sudah masuk syubhat. Paham ini? Maka ini sudah ya, ini
syubhatnya. Maka kata Syekh, paham ini? Jawabannya waddahat hadzal itlaqa al-ayatul ukhra. Pemutlakan ini Allah memberi hidayah, memberi menyesatkan, ini akan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya. Apakah langsung begitu Allah sesatkan? Allah kasih hidayah langsung begitu? Ternyata kata Syekh, perhatikan, ad-dallati ala anna hidayatahu laha asbabun. Ya, yang mana ayat-ayat itu akan menjelaskannya mutlak tadi, bahwasanya hidayah Allah itu punya sebab. Hidayah Allah itu ada sebabnya. Yaf'aluhal abdu, yang mana hamba itu melakukan sebab tersebut, wa yattasifu biha, dan bersifat dengan sebab tersebut. Kemudian Allah kasih hidayah. Ya, dan itu subhanallah, nampak ya. Kalau kita orang yang mau mu'allaf, mau masuk Islam, itu kelihatan sudah sebab-sebab hidayah. Ya, paham ini? Dia tunduk, terbuka hatinya, ya mulai begini, itu subhanallah. Dia tidak lama masuk Islam. Ya enggak? Ya, dia mulai cinta Islam, belajar Islam, belum muslim tapi sudah belajar ilmu kan sebab hidayah. Ya. Coba tunjukkan saya ustaz, saya mau bertanya. Wah, kan itu masih kafir, masih musyrik, tapi sudah ada sebab hidayah, enggak? Sudah ada sebab hidayah, mau belajar, mau menerima, dia buka hatinya. Iya, dia tinggalkan fanatisme, tinggalkan ini. Wah, luar biasa. Enggak lama masuk Islam. Ya enggak? Berarti ayo, acak ini sembarangan saja Allah kasih? Enggak mungkin. Ya kan, kita bisa bantah dengan nama Al-Hakim, kan selesai urusan. Tapi kita enggak mau. Coba kita giring dia. Ya, Anda kira sebab itu tidak ada, ternyata ada. Ya, disitulah ya Allah kasih hidayah. Itu sebabnya ada pada hamba. Ya. Apalagi mau tambahan hidayah, itu sebabnya bisa. Ini. Apa itu contohnya? Mislu qawlihi yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengannya orang-orang ittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjukkan kepada mereka subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Apa sebabnya di sini disebutkan? Ittaba'a ridwanahu, selalu dia apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Sedangkan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai ini adalah ibadah putarannya, kan? Ya. Dan ibadah itu tidak akan Allah ridhai dan tidak akan Allah cintai kecuali terpenuhi dua syarat. Apa itu? Ikhlas, tauhid, dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah. Dan semuanya kembali kepada ilmu. Oleh karena itu jangan heran ya, orang yang belajar agama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang saya tanya antum, kita tahu ini Allah ridhoi, Allah tidak ridhoi, apa dasarnya? Apa dasar antum nilai ini Allah ridhoi, ini Allah tidak ridhoi? Ilmu tuh, belajar tuh, belajar kan? Belajar tuh. Dan kapan kita tempuh ini jalur belajar ini, pasti Allah kemudahnya kita. Subulas salam, tariqan ilal jannah. Paham maksudnya ini? Yang disebutkan yang antum lihat dalam ayat adalah ittaba' ridwanahu, ittiba' ridwanillah, mengikuti, menapaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin ini terwujud tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan mungkin terwujud tanpa belajar. Ya, mau ada orang langsung jadi alim, langsung tahu ini Allah ridhain Allah. Nah, itu banyak sesat orang di luar. Kenapa? Ridha Allah ya ukur dengan perasaannya. Ya enggak, lakukan bid'ah, lakukan kesyirikan, dia kira Allah ridha dengan dia. Ternyata ini yang paling pokok yang datang ke murka Allah. Paham ini? Ya. Jadi kapan kita belajar? Itu berarti sudah usaha yang terbesar untuk mewujudkan ittaba'ah ridwanahu. Kapan sudah mengarah ke situ, pasti Allah mudahkan
kasih hidayah dia kepada sebuah salam. Ini dan sebutkan dalam hadis, sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Hidayah dari Allah Subhanahu, tashil. Jadi bukan sekedar dikasih hidayah, dimudahkan, ya, ditunjukkan, dimudahkan, dan seterusnya, ya, sampai masuk ke dalam surga. Bisa memilih, berarti Allah acak sembarangan saja, tidak ada sebab. Ya, sini ayat sebab Allah sebut, manittaba ridwanahu. Bisa? Ini hidayah. Jadi ini banyak ya sebab-sebab hidayah. Yang kedua, wa anna idlalahu li 'abdihi laha asbabun minal aql. Dan juga Allah sesatkan hamba. Ya, Allah sesatkan hamba. Itu juga punya sebab-sebab yang itu ada pada diri hamba. Contohnya apa? Wa huwa tawallihi lisyaitan, yaitu ketika hamba itu menjadikan syaitan sebagai wali. Ya. Paham ini? Bukannya dijadikan musuh, jadi wali. Apa itu? Dalilnya fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah. Sebagiannya Allah beri hidayah, sebagiannya lainnya telah tetap atas mereka ad-dalalah. Ini kan takdir Allah toh. Haqqat alaihim haqqa alaihim ad-dalalah, kan itu sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Nah, sekarang Allah zalim begitu, tidak ada salahnya, tidak ada Allah tetapkan. Ya, tidak, ternyata itu ada dari hamba. Itu yang selalu kita ingatkan, hati-hati dari pemahaman Jabriyah. Kayak Jabriyah itu dia bilang itu kayak dia jalan sendiri, itu kayak dia dipaksa. Nah itu, ya, paham ini? Dia main judi itu kayak gue sendiri, keep, tidak ada. Ya, itu selalu itu tuduhan keji itu. Emang Allah paksa kamu melakukan maksiat? Tidak ada yang paksa. Ya, tidak ada orang berakal, tidak ada yang melakukan. Pasti kalian ketawa kalau saya kasih contoh itu. Setiap saya kasih contoh pasti ketawa. Ya, mungkin 10 tahun ke depan pun saya kasih contoh pasti kalian ketawa. Kenapa? Lucu. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Kecuali orang diladi, mungkin orang sakit jiwa. Ya, paham ini? Nah itu mungkin kenapa ini? Nah itu mungkin begitu. Ya, karena masalahnya di sini itu bisa mengarah kepada tuduhan Allah sudah membolimi hamba. Ya, membolimi kalau begitu. Ternyata tidak ada seperti itu. Ya, bayangkan Allah sudah kasih kau fasilitas, Allah turunkan kitab, utus rasul, ada masyaikh, ada para ulama, ada ustaz. Apa ini? Kemudian kamu bilang kau dipaksa? Ayo, kamu ada akal untuk memilih, ya? Woi, kalau dunia pilihannya tidak tanggung-tanggung, giliran agama dia pilih yang jelek-jelek, ya? Kamu ini kasih akhwat 10, ini akhwat ini, semua cantik semua kau pilih, pasti dia pilih paling cantik. Ya, itu dunia dia. Giliran akhiratnya dia pilih yang jelek-jelek, baru dia bilang apa? Dia terpaksa. Dasar Jabriyah. Paham ini? Perhatikan, ini sebabnya ada pada hamba. Paham ini? Antum jangan kira Allah zalim. Perhatikan. Apa sebabnya? Innahum muttakhadhus syayatin awliya min dunillah. Sungguh mereka itu telah menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Inilah sebab haqqa alaihimud dalalah. Dari siapa? Hamba. Sekarang terpaksa mereka menjadikan syaitan wali? Terpaksa? Tidak ada. Yang kedua, falamma zagu azagallahu qulub. Tatkala mereka menyimpang, berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka. Sekarang Allah paksa dia berpaling? Tidak ada. Mereka sendiri, sebabnya ada pada hamba. Ya, dia yang salah, dihukum wajar saja, pas malah. Ya, malah nanti Allah kurang kalau Allah tidak hukum mereka. Dalam arti apa? Ya Allah lemah. Nah, sedangkan Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim. Bisa paham ini? Itu sejalan semua dengan izzah Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ya sudah, yang selesai ini ya. Jadi ini tidak ada istilah acak, ya paham ini khilafal hikmah, ya tidak sejalan dengan hikmah. Oh tidak, malah ini hikmah. Ya, paham ini? Dia tempuh sebab dikasih. Ya, ini hikmah. Bukan malah sebaliknya, masa orang tempuh jalan neraka tiba-tiba nongol di surga. Wah, terus salah ini. Ya, salah tempat. Paham ini? Jadi tempuh jalan kesesatan disesatkan, pas. Tempuh jalan hidayah Allah kasih hidayah, pas. Cocok, paham ini?
Ini tadi ya, dia kira khilafal hikmah, dan dia kira hidayah dan penyesatan Allah itu apa? Jazafan lighairi sabab. Ya, dia kira ini acak saja, ya, sembarangan saja tanpa ada sebab. Ternyata Allah jelaskan ini ada sebab, tidak sembarangan. Terus lagian pula anggaplah begini ya, jadi kita tidak tahu ini orang apa yang dilakukan, kan begitu. Cukuplah kita kaidah yang sebelumnya. Allah punya nama Al-Hakim, Allah punya nama Al-Alim, Al-Khabir. Allah tahu itu, dalam hatinya itu mungkin ada satu titik sebab kesesatan yang dengannya Allah sesatkan. Kita tidak tahu, kan tidak perlu kita tahu tuh urusannya orang, paham ini? Tapi Allah Maha tahu, Al-Khabir, Al-Alim, pasti Maha tahu ini ada sebab kesesatan dalam dirinya, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, yang dengannya Allah sesatkan dia. Karena tidak mungkin Allah zalimi, tidak mungkin. Itu kaidah sudah. Bisa paham ini? Apalagi Allah namanya Al-Hakim, tidak akan mungkin terjadi pada kezaliman. Semuanya hikmah Allah. Terus وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العبادة وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها. Sudah paham ini? Ini Jabri sekarang, Jabriyah. Apa pemahaman Jabriyah? Hamba terpaksa. Itu nih syair mereka, perumpamaan mereka itu, kita dalam kehidupan ini seperti orang yang diikat tangannya, diikat kakinya, baru lempar ke laut, baru bilang iyaka antabtal bil ma. Hati-hati kau jangan sampai basah kau kena air. Nah, apa orang disikko? Ya, orang disikko baru dilempar, apa tidak basah? Basah semua, basah mami. Bisa paham ini? Nah, ini keyakinan mengerikan ya, jangan kira. Jadi dia akan biarkan dirinya bergeliman dengan dosa dan maksiat, kemudian dia bilang dia terpaksa. Itu di antara kengerian akidah mereka. Baik, perhatikan kata Syekh, wa idza syabahat 'alal jabri. Ya, Jabri itu maksudnya orang yang berpemahaman Jabriyah. Paham ini? Samar bagi orang-orang Jabriyah ini. Apa itu? Alladzi yara, yang dia meyakini anna af'alal ibadi majburuna 'alaiha, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu terpaksa untuk melakukan perbuatannya. Ya, ini syubhat. Ini mutasyabih bagi mereka. Paham ini? Samar, tidak jelas, mereka tidak paham. Yang benar, bayanat hal ayatul ukhrul katsirah, maka ayat-ayat yang sangat banyak ya, yang lainnya itu akan menjelaskannya. Ad-dallatu baik ala anna Allah lam yujibiril ibada, yang mana ayat-ayat yang sangat banyak yang lainnya itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa hamba dalam perbuatannya. Wa anna a'malahum waqi'atun bi ikhtiyarihim wa qudratihim, dan bahwasanya, maksudnya ini penjelasan dari ayat, Allah menjelaskan bahwasanya amalan-amalan mereka itu terjadi karena pilihan dan kehendak mereka dan kudrah mereka. Sekarang lihat Fir'aun itu, lihat nih, ujung pukul ujung Fir'aun. Sekarang dia dipaksa, ditanya Fir'aun, ya, Qarun, Haman, siapa orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dipaksa atas amalan mereka. Ya, Netanyahu kafir, Yahudi, paham ini? Coba lihat, dia dipaksa. Sekarang siapa yang serang Palestina, kirim roket, kirim apa? Dipaksa. Tidak ada paksa. Dia balik gayanya, tidak ada takutnya. Mereka itu sadar, ya, paham ini? Orang-orang kafir sendiri ngerti, dia berlak. Kok dipaksa? Ada intervensi? Boy, langsung egonya, tidak ada pasal-pasal. Saya serang saja. Ya kan, egonya tuh tidak mau dibilang ada yang atur-atur ki. Ya, itu orang kafir. Datang Jabriyah, tidak terpaksa. Siapa paksa kok? Nah, ini coba ya. Jadi Allah jelaskan dalam banyak ayatnya bahwa amalan-amalan mereka itu terjadi karena pilihan dan kemampuan dari mereka sendiri.
Ya. Wa adafaha ilaih, bahkan Allah menyandarkan perbuatan tersebut kepada mereka sendiri pada ayat-ayat yang ghairi munhasirah, tidak terbatas jumlahnya. Maksudnya begini, sekarang saya tanya antum cari nih fi'il kata kerja madhi mudhari, paham ini, dalam Al-Quran yang fa'ilnya kembali kepada hamba. Apa maksudnya itu? Berarti fa'ilnya siapa? Hamba. Siapa yang melakukan? Hamba. Kehendaknya siapa? Hamba. Kudrahnya siapa? Nah, itu yang dibilang tidak terbatas, jumlahnya banyak sekali. Itu ayat-ayat yang tadi kata Syekh, perhatikan, kama anna hadhihi ayatil lati adhafa Allah fiha al-a'mala ila al-ibad husnaha wa sayyi'ah, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca barusan. Sekarang saya tanya, mana ayat yang kita baca tadi? Mana coba. Nih. Perhatikan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Ya, ittaba' ridwanahu, siapa yang mengikuti ridha Allah? Keridhaan Allah siapa? Hamba. Paham ini? Fa'ilnya huwa kembali ke isim mausulnya, mannya mausulah, yaitu kembali kepada hamba. Fariqun hada wa fariqun haqqa alaihim dhalalah. Innahum ittakhadhu, mana fa'ilnya? Wa jamaah partinya. Hum kembali ke mana? Ke hamba. Falamma zagu, siapa yang zagu? Wa jamaah kembali ke hamba. Hamba itu kudrah dan kehendak mereka sendiri. Allah sandarkan. Ini banyak sekali, capek kita hitung ini, banyak sekali. Semua fi'il mudhari madhi yang kembali kepada siapa? Kepada hamba. Itu kan mereka yang lakukan. Mereka yang lakukan. Allah paksa, itu mereka yang pilih. Itu saya bilang, contohkan saja secara nyata. Itu saya bilang, ada orang bunuh, ada tercabut sendiri, badi, jangan keluar, masuk kok. Tidak ada seperti itu. Badi terbang sendiri, mau tusuk perutnya orang. Tidak ada, itu pilih. Tidak ada. Paham ini? Ada balok atau jerging, jangan tertumpah masuk mulutku. Tidak ada seperti, kau yang kasih masuk, kamu yang punya kemampuan kudrah, kamu yang angkat gelasmu, kamu yang angkat itu jergen, bawa dari hutan keluar, kamu yang jual, kamu yang beli. Na'udzubillah. Ini Jabriyah. Selesai? Sekarang pindah lawannya Qadariyah sekarang. Sudah selesai Qadariyah, antum jangan sampai malah antum kena syubhat. Paham ya? Baik. Oleh karena itu dalam ayat wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, itu sudah bantahan untuk kelompok besar ini. Wa ma tasyauna, dan apa yang kalian kehendaki. Ya, siapa yang berkehendak sini? Wa jamaah hum kembali ke tasyaun, antum kembali ke hamba. Berarti hamba punya kehendak? Hamba punya pilihan? Ada. Tapi illa ayyasha'allahu rabbul alamin, apapun yang hamba kehendaki itu bisa terjadi kecuali jika Allah kehendaki. Allah punya kehendak, bantahan untuk Qadariyah. Nanti nomor 2 ini, bagian kedua Qadariyah. Ayo silakan. إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها. Ya, itu manafiyah ya, manafiyah. Ma sya'aha itu manafiyah. Bukan mausulah seperti ma sya'allahu kana, bukan. Oke, terus. تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Selesai ya, selesai Qadariyah. Perhatikan lawannya Jabriyah sekarang. Kata Syekh rahimahullah, ini luar biasa sekali ini beliau sambil jalan, dan memang seperti itulah agama. Kita tidak ada mau urusi Qadariyah Jabriyah khusus, tidak ada, tapi sambil jalan pasti terbantahkan. Ya, sambil jalan itu. Ya, pak nasihat ini sambil jalan. Tidak ada kita mau urusi mereka. Oh, ini masalah kerjanya, tidak ada. Oh, kerjanya kita belajar. Iya, kerjanya kita belajar, cuma sambil jalan ya sikat dapat lagi. Oh, ini Jabariyah, ini Qadariyah, ini Syiah Rafid, ini Khawarij, ini kena, ini Sufi, ini
Paham ini? Nah, itu jangan salahkan kami memang begitu. Siapa suruh jadi ahlul batil? Paham ini? Ya kan Al-Quran apa? Membantah kebatilan, ujung pukul ujung. Ya, mau tidak mau. Ya, kalau mau dibantah ya sudah jadi ahlul haq. Ya. Baik. Yang kedua, wa idza syabahat 'ala al-qadariyati nufah. Kenapa dikatakan qadariyah itu nufah? Karena sebagian ulama mengatakan semua yang menyimpang dalam pembahasan takdir ini namanya qadariyah. Nah, disinilah terbagi dua, ada qadariyah musbitah, ada qadariyah an-nufah. Qadariyah musbitah itulah jabriyah. Qadariyah nufah itulah qadariyah yang kita pahami. Paham ini? Paham ini? Jadi jangan sampai yang terdapat dari qadariyah musbitah itu jabriyah, berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga dia menafikan kehendak dan kudrah hamba. Ada tentang qadariyah yang asli, yang qadariyah kita pahami, berlebihan dalam dia menolak takdir, nufah, menafikan takdir. Dia bilang apa? Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, kalau tadi dipaksa kan? Sekarang tidak. Oh, dia hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba yang berkehendak, apa yang punya kudrah sendiri. Baik, sekarang baca. Wa dhannu annaha munqati'atun min qada'illah wa qadarih. Ya. Dia nafikan takdir mereka menyangka bahwasanya mereka terputus dari qada dan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tolak ya. Karena keyakinannya hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Wa annallaha ma sya'aha minhum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan perbuatan tersebut dari hamba, wala qaddaraha, dan juga tidak menakdirkannya. Bisa paham ini? Kalau sudah begini ya, sudah samar bagi orang-orang qadariyah tentang takdir yang benar ini, tuliyat alaihi, maka dibacakan kepadanya al-ayatul katsiratus sharihah, ayat-ayat yang sangat banyak, yang sangat jelas, bitanawuli qudratillahi likulli syai'in minal a'yani wal a'mali wal asaf, akan cakupan tanawul, cakupan lingkupan kudrah Allah atas segala sesuatu, dari al-ayan, individu-individu, amalan-amalan, sifat-sifat. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Kemudian wa annallaha khaliqu kulli syai'. Maksudnya ini begini. Kita kan bisa melakukan sesuatu harus ada kudrah. Karena itu kudrah dari mana? Siapa yang kasih antum kudrah? Antum bisa pukul orang, antum bisa salat tahajud, antum bisa puasa sunnah, antum bisa bermaksiat. Ya. Siapa yang kasih antum kudrah? Allah Subhanahu wa taala. Orang qadariyah menafikan itu. Kudrah saya, kehendak saya. Berarti Allah tidak kehendaki itu dari mereka. Wala qaddarha, dan juga Allah tidak takdirkan itu untuk mereka. Menurut qadari, sama saja qadariyah nufah. Dia tolak. Paham ini? Ini kembali ke pembahasan akidah. Paham ini? Kita ringkas saja. Perhatikan. Jadi ini dibacakan. Kalau sudah begini kepalanya, sudah bacakan ayat-ayat yang jelas, tegas akan cakupan kudrah Allah atas segala sesuatu. Individu, amalan-amalan, sifat-sifat. Ini tidak bisa lepas dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Yang kedua, wa annallaha khaliqu kulli syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mencipta segala sesuatu. Wa min dzalika a'malul ibadi. Dan dari yang Allah cipta adalah amalan-amalan hamba. Kalau tadi akidahnya qadariyah apa? Hamba sendiri yang mencipta. Itu dibilang dia majusu hadhil ummah. Karena majusi menetapkan pencipta dua, ada kegelapan, ada cahaya. Ini bukan dua, banyak. Setiap hamba mencipta perbuatannya sendiri. Sedangkan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Bisa paham ini? Sudah? Terus terakhir, wa annal ibadah, ini masalah masyiah. Wa annal ibadah la yasha'una illa yasha' Allah rabbul alamin. Dan bahwasanya hamba tidaklah dia berkehendak kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rabbul alamin. Maksudnya kehendak mereka ma syaa kana wa ma lam yasha' lakun. Lam yakun. Ini. Kalau nikah sama artis cantik begitu, angan-angan. Bisa terjadi kalau Allah kehendaki kan begitu. Bisa enggak kita nikah dengan artis cantik, ya soleha misalnya, tapi artis
Anggaplah seperti itu. Menghayal dulu. Sekarang mungkin kapan? Kalau Allah kehendaki. Paham ini? Baik, paham ini? Kalau Allah kehendaki. Baik. Terus wakila li ta'ifatain, lanjut terakhir. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم فبقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. Kudrah mereka dari mana? Allah. Iradah mereka dari Allah. Allah yang cipta itu semua. Berarti yang muncul dari kudrah dan iradah juga ciptaan Allah. Terus وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس ورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. Ini akan sambung dengan kaidah setelahnya. Ini pembahasan terakhir, ini kalimat terakhir akan sambung dengan kaidah ke-21. Berarti yang terakhir kata Syekh, wakil lil ta'ifatain, kita katakan kepada dua kelompok ini, Qadariyah Jabriyah, innal ayati wan nususa kullaha haqqun, semua ayat dan nas itu semuanya kebenaran, wa yajibu ala kulli muslimin tasdiquha wal imanu biha kulliha, dan wajib bagi setiap muslim untuk membenarkannya dan beriman kepada nas ayat tersebut seluruhnya. Kenapa? Wa annaha la tatanafa, dan juga wajib bagi mereka mengimani bahwasanya tidak ada kontradiksi, ya, pertentangan atas suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Fahiya waqi'atu minhum. Jadi ini perbuatan mereka ini, ya, kembali kepada perbuatan mereka ini, waqi'atu minhum, terjadi dari mereka. Ikan permasalahan af'alul ibad kan? Bagaimana ini af'alul ibad? Jabriyah bilang oh tidak, hamba dipaksa. Ya, Qadariyah bilang oh iya, hamba sendiri yang cipta. Ini tentang af'alul ibad. Jadi kata Syekh, af'alul ibad itu waqi'atun minhum, itu muncul dari mereka, hamba yang lakukan. Wa bi qudratihim wa iradatihim, dan juga perbuatan hamba itu terjadi, satu karena kemampuan mereka untuk melakukannya, yang kedua karena keinginan dan kehendak mereka sendiri. Sudah, wallahu ta'ala khaliquhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta merekanya, fa'ilnya, wa khalaqa qudratahum wa iradatahum, dan juga Allah menciptakan kemampuan untuk mereka dan iradah untuk mereka. Jadi yang melakukan kehendaknya, kemampuannya semua Allah yang cipta, maka perbuatannya, nah itu tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau antum pusing-pusing, kembalikan ke ayat kan begitu. Wallahu khalaqakum, Allah mencipta kalian, wa ma ta'malun, dan semua yang kalian lakukan. Ma ini umum, mencakup kebaikan dan kejelekan, ketaatan dan maksiat, tauhid dan kesyirikan, sunnah, bid'ah, semua masuk. Kebodohan, kejahilan, ilmu, ya, ini semua masuk. Allah yang cipta, karena Allah cipta kita, dan Allah cipta iradah kita, dan Allah cipta kudrah kita. Ini bantahan untuk siapa? Untuk Qadariyah. Kemudian kata Syekh, wa ma ujmila fi ba'dil ayat fasarathu ayatun ukhra. Adapun yang diijmal dalam sebagian ayat akan ditafsirkan oleh ayat-ayat lainnya. Wa ma lam yatawaddah fi mawdhi'in tawaddaha fi mawdhi'in akhar. Apa yang belum jelas pada satu tempat akan jelas di tempat yang lainnya. Wa ma kana ma'rufan bainan nas wa warada fihi al-Qur'anu amran aw nahyan kas-salati waz-zakati waz-zina wadh-dhulmi wa lam yufassilhu falaysa mujmalan. Adapun apa yang masuk ma'ruf antara di tengah manusia, perbuatan ma'ruf, datang padanya Al-Quran menjelaskannya, entah berupa perintah atau larangan seperti salat, zakat, zina, kezaliman, kemudian Allah tidak rinci, jangan dipahami ini mujmal, ya, oh ada rinciannya, loh tidak ada, itu bukan itu yang dimaksud. Li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun, karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka kepada yang mereka pahami, ya, yang mereka pahami. Wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisin falaysa fihi ishkalun biwajhin wallahu a'lam.
Cukup dulu, nanti kita lanjut di kaidah yang ke-21. Ini kaitannya dengan kalimat yang terakhir, li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun. Ini penjelasannya di kaidah yang ke-21. Ilahuna subhanaka walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.